Sahabat iman, jika ada pertanyaan, manakah yang lebih penting antara urusan dunia ataukah akhirat? Maka kita pasti spontan menjawab, keduanya sangatlah penting. Tapi, tentunya akhirat lebih utama jika dibandingkan dengan dunia, menurut pemahaman iman kita. Ada juga pesan bijak yang mengajak untuk mengejar kebahagiaan akhirat, tanpa harus lupa dengan kebahagiaan dunia. Artinya akhirat menjadi lebih utama karena dikejar keberadaannya, sedangkan dunia hanya sekedar tidak lupa sebagai sekedar keperluan atau kebutuhan saja. Bahkan, ada yang mengajarkan, jika dapat akhirat maka dunia pun pasti ikut dapat. Sukses akhirat, dunia pasti sukses. Pesan kebaikan lainnya yang juga sering kita dengar adalah, seimbangkan dunia dan akhirat, agar kita meraih sukses dan bahagia yang hakiki. Ada yang juga menyimpulkan bahwa, akhirat itu adalah harapan atau tujuan, sedangkan dunia ini hanya sekedar perjalanan yang perlu perbekalan. Jadi, akhirat hakikatnya adalah tujuan, sedangkan dunia itu hanya sekedar keperluan saja. Dan banyak komentar lainnya yang menggambarkan bahwa akhirat yang belum pernah kita kunjungi kecuali berupa berita atau cerita bernilai sangatlah tinggi. Bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai dunia yang sedang kita jalani saat ini. Betulkah? Tapi memang, itu adalah komentar-komentar yang biasa kita dengar. Itulah jawaban lisan. Sementara jawaban dari perbuatan seringkali tak sama dengan jawaban lisan. Buktinya, banyak yang habis-habisan kerja keras membangun dunianya, sedangkan untuk akhirat ia santai-santai saja. Untuk urusan dunia, kerja keras siang dan malam menghabiskan waktu, tapi untuk akhirat, menggunakan waktu-waktu sisa saja. Untuk urusan dunia, rela pergi pagi, saat matahari belum terbit dan pulang malam saat matahari telah terbenam. Bahkan, semua itu dikerjakan bisa jadi sepekan penuh tanpa libur. Minimal 5-6 hari sepekan. Sedangkan, untuk urusan akhirat, lagi-lagi hanya sisa waktu yang ada. Itu pun jika ada. Padahal, bukankah akhirat lebih utama daripada dunia? Jika harus seimbang pun, setidaknya masa atau usaha yang kita investasikan juga sebanding seharusnya. Jika sama-sama penting, seharusnya jatah mengurus akhirat pun setidaknya sama dengan mengurus dunia. Itu pun, jika nilai kepentingannya sama. Jika saja, dunia dan akhirat itu harus tawazun. Jika tawazun itu maknanya seimbang, lalu seimbangnya bagaimana? Seperti apa seimbangnya? Haruskah sama? Seharusnya, makna tawazun itu proporsional, sesuai nilainya. Maka kita perlu tahu berapa sebetulnya nilai dunia, dan berapa nilai akhirat, agar tahu besar proporsinya, sehingga kita bisa tepat dalam bersikap dan perhatian atas dua perkara ini. Maka untuk itu mari kita pahami nilai keduanya, dengan membandingkan sifat-sifatnya. Berikut, uraian singkat tentang dunia dan akhirat. Dunia yang masih nyata, sedangkan akhirat yang barulah sekedar cerita. Tapi, suatu saat nanti akhirat pasti akan menjadi nyata setelah datang kematian, dan dunia tinggallah cerita semata. Bagaimanakah sifat dunia dan akhirat, dengan gambaran deskripsi berdasarkan kata dunia? D, U, N, I, dan A. Dunia. Mari kita coba bandingkan dunia dan akhirat. Kemudian tentukan nilainya. Dan beramalah sesuai dengan nilai yang ada. Ada 5 sifat dunia yang perlu kita bandingkan dengan akhirat. Diringkas dengan 5 huruf dari kata dunia, agar kita bisa mengingatnya. Pertama, dunia itu diawali dengan huruf D, yang artinya adalah D, dekat. Dunia maknanya dalam bahasa Arab adalah dekat. Dekat itu bukan jarak, tapi perbandingan jarak. 100 km itu sangatlah jauh dibanding jarak 10 km, tapi lebih dekat jika dibandingkan 1000 km. Dekat itu perbandingan waktu. Perjalanan 2 jam terasa lama atau terasa jauh jika dibandingkan perjalanan 30 menit, sedangkan 2 jam perjalanan dikatakan lebih dekat atau sebentar jika dibandingkan perjalanan 24 jam misalnya. Selanjutnya, maka kita bandingkan jarak dan waktu atau masa kehidupan dunia dan akhirat. Berapa perbandingannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 47. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ.
Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi, jika satu hari akhirat setara dengan 1000 tahun dunia, maka artinya 1 jam akhirat atau 24 jam per hari akhirat, setara dengan sekitar 40 tahun dunia dari perhitungan 1000 tahun dibagi 24 jam. Artinya, 1 jam akhirat setara dengan 40 tahun dunia. Jadi, berapa usia dunia kita sekarang, jika kita hidup di akhirat sana? Hidup 20 tahun dunia setara rasanya dengan setengah jam hidup di akhirat. 60 tahun dunia setara dengan 2,5 jam tinggal di akhirat. Lalu, apa sikap kita setelah menilai kehidupan dunia ini? Mana yang akan jadi waktu prioritas investasi kita, dalam kerja dan amalan kita? Jika sebesar itu perbandingan masa dunia dan akhirat, tentu kita harus memberikan perhatian lebih, untuk urusan akhirat nanti. Selanjutnya. Kedua, ada huruf U, dari kata dunia, yang kita artikan dengan, U, untuk usaha. Hukum yang berlaku di dunia ini, apapun harus usaha dulu, baru dapat manfaatnya. Apapun perlu proses dahulu, baru ada hasil. Bahkan sekedar untuk makan. Harus mencari bibit untuk ditanam, mencari lahan untuk tempat menanam, dan kemudian menanam benih dengan kerja keras berpeluh lelah. Kemudian, masih harus menunggu sambil merawat dari hama dan cuaca. Kemudian, barulah bisa panen dan bahkan, berlelah payah kembali untuk proses selanjutnya. Memasak hasilnya dan akhirnya pun harus menyuapkan ke mulut dan mengunyahnya hingga dicerna dan diserap tubuh sebagai nutrisi, barulah kemudian dapat manfaatnya. Panjang dan berat sekali prosesnya. Itulah sifat dunia yang kedua. Dunia tempat untuk usaha. Sangat berbeda dengan situasi dan kondisi di akhirat nanti. Bagaimana dengan kondisi di sana, di akhirat? Di surga, di kampung halaman kita, karena memang kita berasal dari keturunan ahli surga sebagai cucu keturunan Adam alaihissalam, di sana apapun yang kita inginkan, seketika kita bisa dapatkan langsung, tanpa jeda waktu, dan tanpa proses, alias tanpa usaha sama sekali. Bahkan, sebelum keinginan seorang ahli surga terlintas, maka apapun yang diinginkan sudah hadir di hadapannya. Maha suci Allah atas segala karunia-Nya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang makna surat Al-Waqiah ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walahmi tayrin mimma yashtahun." Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya tentang ayat ini, bahwa seorang ahli surga ketika menginginkan seekor burung panggang misalnya, maka sebelum keinginannya selesai terlintas burung panggang itu pun seketika sudah hadir siap saji dan siap makan tanpa proses. Di surga akhirat, proses tidak lagi dibutuhkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apapun yang kita inginkan, tanpa jeda tanpa syarat, alias kun fayakun. Jadi, kenikmatan mana yang akan kita kejar dan diperjuangkan untuk diraih? Yang mudah atau sulit? Nikmat sekarang atau nanti? Segera buatlah pilihan sekali lagi. Bersulit-sulit dahulu di dunia agar kemudian segalanya mudah di surga akhirat, insya Allah. Berjuanglah sehebat-hebatnya di dunia yang fana ini agar memiliki modal usaha yang terbaik untuk mengejar keberuntungan akhirat. Marilah kita jual dunia kita untuk segera membeli akhirat. Mumpung masih bisa dijual, dan juga mumpung masih ada kesempatan. Ketiga, dunia menawarkan rasa yang sama dengan akhirat, hanya saja berbeda sifat. Ada huruf N dari kata dunia yang artinya nikmat. Ada nikmat di dunia, dan ada juga nikmat akhirat. Bedanya, nikmat dunia terbatas, sedangkan akhirat tanpa batas, bahkan selalu bertambah tidak terbatas. Nikmat dunia ini terbatas. Terbatas oleh puncak kenikmatannya. Banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di dunia ini. Tapi jumlahnya hanyalah sedikit, dan tak akan bertahan lama alias sesaat saja, dan juga terbatas rasanya. Makin banyak dapat makin hilang rasa. Misalnya, nikmatnya makan dirasakan ketika lapar, dan berakhir nikmatnya saat sudah kenyang. Minum saat dahaga dirasakan nikmat, tapi saat lepas dahaga, nikmat itu pun lenyap. Bahkan kita manusia siapapun ia akan memilih berhenti saat puncak nikmatnya sampai dan enggan melanjutkan walau dipaksa mengerjakan sesuatu yang asli sifatnya adalah nikmat. Walau makanan begitu nikmat, tapi saat kenyang,
kita tak lagi mau diminta untuk menambahkan porsinya. Sebab kenyang itu telah membatasi rasa nikmat. Itulah sifat nikmat dunia. Tapi, kenikmatan surga akhirat berbeda dengan kenikmatan dunia. Walaupun kenikmatan puncak telah dicapai, maka kenikmatannya tidak akan hilang, bahkan masih terus bertambah tanpa ada kejenuhan. Di atas puncak kenikmatan masih ada puncak selanjutnya. Terus berulang rasa nikmatnya dan bahkan bertambah, tanpa berhenti. Dan terus-menerus meningkat, tanpa batas, dan dirasakan abadi selamanya. Penting untuk kita pahami bersama. Sahabat iman, kenapa nikmat dunia yang terbatas ini Allah adakan? Boleh jadi, agar kita manusia yang lemah kehendaknya ini, jadi tahu rasanya nikmat itu seperti apa, walaupun hanya sedikit dan terbatas. Jadi, kita diberikan setetes contoh nikmat akhirat selama hidup di dunia, agar kemudian muncul semangat berjuang untuk mengulang nikmat dan mengharap nikmat yang lebih hebat, nikmat tanpa batas, di surga akhirat kelak. Hakikatnya, seluruh kenikmatan dunia ini hanyalah sekedar tester kenikmatan yang kelak akan didapat nikmat aslinya di akhirat. Tapi, sayangnya, kebanyakan manusia justru mengejar habis-habisan tester nikmat di dunia dan justru malah abai dengan nikmat sesungguhnya di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah pada kita semua, agar hati tidak salah fokus pada kenikmatan yang seharusnya. Selanjutnya, sifat dunia yang keempat, diwakili dengan huruf I dari kata dunia. I, untuk indahnya dunia. Isi dunia memang terlihat indah, tapi beda sifat indahnya dengan akhirat. Dunia ini indah, tapi sifatnya sementara saja. Indahnya dunia, sementara saja. Apapun yang terlihat indah di dunia ini, maka akhirnya akan sirna juga keindahannya. Ia akan pasti usang pada masanya. Ada masa berakhirnya setiap keindahan dunia ini. Keindahan dunia ini sifatnya sementara. Jika bahagia, hanya sementara. Sehat, juga sementara. Kaya dan miskin silih berganti, juga sementara. Cantik pun sementara. Sebagaimana yang tersifat dalam syair-syair berikut. Dunia sementara, akhirat selamanya. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara. Sakit sementara, sehat sementara. Miskin sementara, kaya pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sahabat iman, rupa yang rupawan, tidak akan bertambah nilainya dengan makin tuanya dunia. Tapi, akhirat justru sebaliknya. Makin tua hidup di sana, makin rupawan dan makin menawan. Kata siapa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan kita semua. Mari kita simak apa yang dikatakan Nabi tentang kehidupan akhirat terkait keindahan rupa penduduk surga. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim nomor 7324, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga rupa mereka semakin indah dan tampan. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Keluarga, istri-istri mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan. Mereka pun berkata, kalian pun semakin bertambah indah dan cantik. Kesimpulannya, keindahan dunia sementara dan akhirat keindahannya abadi selamanya, bahkan ia selalu bertambah dalam setiap pertambahan masanya. Jadi, mana yang kita pilih? Terakhir, sifat kelima dari dunia jika dibanding akhirat adalah kata ajal, yang diambil dari huruf A dari kata dunia. Ajal. Akhirnya dunia adalah ajal. Ajal itu ada akhirnya. Dunia pasti berakhir. Usia dunia ditutup dengan kematian sebagai ujung waktunya dunia. Dunia ini ada ujung akhirnya, sedangkan akhirat akan menjadi ujung awalnya tanpa akhir.
Tanpa akhir itu, lawannya ajal, yaitu atau abadi. Jadi, dunia ini merupakan tempat meninggal, dan bukan tempat kita tinggal sesungguhnya, sedangkan akhirat tempat tinggal sesungguhnya, hidup kekal abadi selamanya, tanpa berakhir. Dan pastinya, kematian akan mendatangi siapapun yang diciptakan dan hidup di dunia, tanpa terkecuali. Yang jelas, kematian pasti datang pada kehidupan dunia ini sebagai batas kemudian kehidupan selanjutnya yang abadi selamanya. Sungguh, akhiratlah tempat tinggal sesungguhnya, kampung asli kita semua, tempat pulang kampung kita bersama. Berkumpul kembali bersama kakek moyang kita semua, Adam alaihissalam beserta keluarga besarnya. Mereka lahir dan tinggal di surga akhirat hingga atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan ke bumi untuk sementara dan sebentar saja. Dan sekarang mereka pun sudah kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu kita, hamba-hambanya yang beriman, insya Allah. Jadi, jika demikian sifat dunia dan akhirat, maka apa prioritas amal kita di sini? Di kehidupan yang serba singkat dan sebentar ini? Di tempat yang begitu melelahkan? Di tempat yang hanya bisa merasakan sekedar kenikmatan terbatas dan keindahan sementara? Bahkan, akhirnya semua pun berakhir masanya. Jika memang hidup dunia selama ini kita hargai begitu tinggi, maka nilai akhirat jelas lebih tinggi lagi bahkan tak bisa dibandingkan dengan nilai dunia, maka, bangunlah dunia ini untuk kepentingan akhirat. Jika perlu, jualah dunia yang ada di tangan ini untuk membeli akhirat, mumpung masih sempat dan ada harganya. Seperti jual saham, mumpung sedang tinggi dijual. Karena jika telah wafat, maka semua yang ada sudah tak laku lagi dijual. Dan, sudah tak ada lagi nilainya. Lalu, bagaimana cara menjual dunia, untuk membeli akhirat? Ikutilah kajian selanjutnya bersama Tutorial Kehidupan, edisi berikut.